Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabiyina. Wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita lari ke tradisi Kristen. Jadi kalau di Islam itu memiliki Hujatul Islam yang kita kenal sebagai Abu Hamid Al-Ghazali, di Kristen pun juga sama, yaitu memiliki Thomas Aquinas. Jadi di Kristen itu Thomas Aquinas semacam seorang wali kalau kita memakai perspektif Islam ya, atau orang suci, termasuk orang yang dihormati. Jadi beliau pun juga punya julukan kalau di Kristen yang itu Friar Dominican. Bahkan beliau pun juga dikenal sebagai imam Katolik, termasuk dikenal sebagai pujangga gereja. Nanti kalau teman-teman itu jeli, coba dicek ya. Di tradisi Kristen itu, beliau ini sangat dihormati. Sebagaimana tadi, bahkan pun juga dianggap orang yang memiliki semacam kayak karomah. Ya, jadi dirinya itu sudah tercerahkan, termasuk pun juga mampu mencerahkan orang lain. Jadi teman-teman hari ini kalau ingin mencerahkan orang lain, yo dirinya sendiri pun juga harus cerah. Logikanya begitu. Kalau kita hari ini diri kita kok belum cerah, yo bagaimana mungkin kita bisa mencerahkan orang lain? Kayak anak-anak muda hari ini loh, pengen membahagiakan pacarnya, tapi dirinya sendiri belum bahagia. Makanya apa? Bahagiakanlah dirimu sendiri sampai dirimu bahagia. Baru kita layak membahagiakan orang lain. Kalau diri kita ini masih judek, masih stres, yo kalau kita terpaksa menjalin hubungan, yo kita akhirnya yo hubungan kita nggak indah, hubungan kita nggak romantis, ya. Jadi sebagaimana Thomas Aquinas ini dianggap orang suci, dan beliau ini pun juga seorang teolog, termasuk seorang filsuf yang itu sangat berpengaruh di dalam tradisi skolastik. Ya. Jadi di Kristen itu ada tradisi skolastik. Ya, jadi teman-teman yang hari ini kok anti Barat, anti Kristen, yo harusnya teman-teman yo ojo sekolah, karena sekolah itu basis asumsi awalnya itu melalui tradisi skolastik. Nah, beliau ini sangat berpengaruh saat itu, yaitu di tradisi skolastik. Jadi itu sedikit dari beliau. Dan beliau ini lahir di Italia. Tepatnya itu pada tahun 1225 Masehi. Nanti pun juga meninggalnya di Italia. Kalau nggak salah itu tahun 1274 Masehi. Dan kalau teman-teman itu jeli, kenapa kok Thomas Aquinas ini sangat dibanggakan dan dihormati oleh tradisi Kristen, dan gagasannya kok sangat luar biasa? Kalau kita lihat setting genealoginya, sebenarnya yang mewarnai gagasan-gagasannya Thomas Aquinas ini pun termasuk banyak dari filosof Muslim.
termasuk pun juga diwarnai oleh gagasannya Ibnu Rusdi, seorang filosof Spanyol, termasuk pun Ibnu Sina, Musa Ibnu Maimun, kalau orang Kristen menyebutnya itu Maimonides, termasuk Thomas Aquinas ini pun juga gagasannya diwarnai oleh Al-Ghazali, ya. Bahkan tidak hanya itu, beliau pun juga diwarnai oleh tiga filosof besar Yunani yang kita kenal, yaitu ada Socrates, ada Plato, dan ada muridnya yaitu Aristoteles, ya, yang kita kenal sebagai Mu'alim al-Awal, guru pertama. Kalau guru kedua itu dipegang oleh orang Islam yang kita kenal yaitu Al-Farabi. Dan di Spanyol itu menyebutnya Alfarabius. Termasuk pun juga beliau itu diwarnai oleh Paulus, yaitu dari Tartus, ya. Coba teman-teman dicek ya. Dan kenapa kok beliau ini nanti menekuni filsafat? Jadi beliau ini nanti punya guru. Gurunya itu kalau nggak salah Albertus Magnus, ya. Jadi dari gurunya ini Aquinas itu diajari gagasan-gagasannya Aristoteles, ya, sampai beliau paham, sampai beliau itu mendalami. Jadi filsafat Aristoteles yang saat itu dianggap gereja kelihatan ngeri, kelihatan angker dan bahaya, tapi nanti di tangannya Thomas Aquinas, beliau ini mampu mengharmoniskan gagasannya Aristoteles dengan ajaran Alkitab, ya. Jadi yang awalnya itu orang Kristen menganggap filsafatnya Aristoteles itu mengganggu keimanan, bisa merusak dogma-dogma keimanan, tapi di tangannya Thomas Aquinas justru itu kok harmonis, sejalan. Ini kan sebagaimana perjuangannya Al-Walid Ibnu Rusdi Al-Andalusi. Beliau kan punya kitab Al-Fasl Al-Maqal Fima Baina Al-Hikmah wa As-Sari'ah min Ihtisal. Jadi mengharmoniskan antara filsafat dan wahyu, ya, dan agama. Ini pun juga sebagaimana yang diperjuangkan oleh Thomas Aquinas ketika mendalami secara serius gagasannya Aristoteles, kemudian diharmoniskan dengan ajaran-ajaran Alkitab, ya. Jadi yang mulanya itu dianggap mengganggu keimanan, tapi di tangannya Thomas Aquinas justru sekarang kok malah tidak mengganggu keimanan, malah menguatkan keimanan. Jadi teman-teman hari ini ya kok belajar filsafat takut rasanya nanti kok menjadi sesat, menjadi ateis dan lain sebagainya. Yo jangan takut dulu. Kalau berani belajari dulu. Justru itu malah nanti memperkuat keimanan kita. Justru tidak mengganggu keimanan kita. Kenapa hari ini ada anggapan filsafat itu mengganggu keimanan? Yo karena belajar kita hanya setengah-setengah. Kalau kok kita memang serius betul masuk ke dunia filsafat, justru keimanan kita itu semakin segar. Bahkan kita itu berani mengkritik sendiri keimanan kita. Jadi keimanan kita yang kemarin kok basi, yang kemarin kok masih tabu, yang kemarin kok belum jelas dan lain sebagainya, sekarang kita kritik sendiri dengan kacamata filsafat. Akhirnya apa? Keimanan kita itu semakin segar, semakin kuat. Bahkan ditantang oleh orang-orang yang itu di luar dari zona kita, dari kotak kita, yuk kita berani bertanding dan kita punya argumen yang kuat. Nah, itu hebatnya Thomas Aquinas. Nanti pada tahun 1879 Masehi, ajaran-ajarannya Thomas Aquinas ini itu dijadikan ajaran yang sah di tradisi gereja Roma, ya. Jadi itu sedikit dari Thomas Aquinas. Tapi hari ini kita coba lihat ya dari salah satu perspektif beliau, yaitu tentang kebahagiaan. Coba teman-teman dicek sudah bahagia atau belum, terutama yang lagi galau, yang lagi putus cinta, ya. Jadi bahagia itu ya yang menciptakan diri kita, bukan cewek kita, bukan orang lain, ya. Makanya ayo coba kita lihat
Seperti apa perspektifnya Thomas Aquinas tentang kebahagiaan? Oke, sebelum kita ke sana, coba kita lihat dulu. Ada indigium yang sangat terkenal sekali dari beliau, yaitu apa? Ipsum esse subsistens. Jadi katanya Thomas Aquinas itu ada yang tak terbatas. Jadi realitas yang kita lihat ini, yang kita bisa ukur, yang hari ini kita memakai kacamata positivistik, semuanya seolah-olah kan bisa diprediksi. Seolah-olah semuanya bisa diukur dengan jelas. Tapi katanya beliau, ipsum esse subsistens, lo ada lo sesuatu yang itu nggak bisa dijangkau, yang itu tak terbatas. Jadi sebenarnya beliau itu ingin menyebut yaitu Sang Maha Kuasa, yaitu adalah Tuhan. Jadi secanggih apapun logika kita, gagasan-gagasan kita, itu sampai kapanpun tidak bisa menjangkau sesuatu yang tak terbatas. Bahkan teman-teman hari ini kan mengatakan Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Indah, iya. Tapi itu tidak mewakili keindahannya Tuhan. Tapi itu tidak mewakili kebijaksanaannya Tuhan. Karena apa? Kemahaan Tuhan itu nggak bisa kita jangkau. Jadi perspektif apapun kita yang kita miliki hari ini tentang Tuhan, itu nggak bisa kita jangkau. Kalau bisa kita jangkau, ya artinya Tuhan itu terbatas. Sedangkan katanya Thomas Aquinas, Tuhan itu tak terbatas ya. Jadi teman-teman jangan pede ya mengenal 99 nama di Asmaul Husna. Kemudian kita punya pandangan, ya Tuhan ya seperti itu. Enggak, akal kita enggak sampai ke sana. Itu hanya mempermudah kita untuk mengetahui Tuhan. Tuhan pun juga ngerti kalau manusia itu enggak mampu. Makanya Tuhan itu memperkenalkan dirinya, yaitu melalui nama-nama indahnya. Ini loh aku yang maha halus. Ini loh aku yang maha lembut, ini loh aku yang maha bijaksana. Biar kita yang sebagai manusia itu ngerti. Tapi pemahaman kita tentang Tuhan itu nggak bisa secara universal. Nggak bisa menjangkau secara seutuhnya. Itu hanya perspektif kita saja. Tuhan yang sebagaimana yang nggak bisa kita jangkau. Ya, jadi itu katanya Thomas Aquinas, ipsum esse subsistens. Ya, jadi ini indigium yang sangat terkenal sekali. Yang ini sebenarnya menunjukkan kalau beliau ini seorang teolog, ya, seorang yang itu apa? Yang itu meyakini adanya Tuhan yang esa dalam perspektifnya Thomas Aquinas. Baik, baru kita masuk ke perspektifnya beliau yaitu tentang happiness. Ya, coba kita lihat. Jadi ada dua kegiatan manusia. Katanya Thomas Aquinas, yang pertama itu ada axinus hominis. Yang kedua ada axinus humanae. Jadi axinus hominis ini adalah kegiatan manusia, tapi itu tidak khas manusia. Yang sifatnya itu vegetatif atau instinktif ya. Jadi kita hidup itu hanya hidup. Kita hanya gerak, kita hanya berkembang, kita berubah tiap hari. Ya, kita hanya bertumbuh. Tapi kok kita hanya di axinus hominis, ya kita nggak ada bedanya dengan hewan. Karena hewan pun juga memiliki vegetatif instinktif ya. Jadi hidup yang itu hanya hidup. Makanya kalau kita memakai kacamatanya Sayyid Hussein Nasr, kita hidup itu jangan berhenti pada being, tapi harus becoming ya. Kalau kita hanya being saja, yo nggak ada bedanya dengan hewan. Kita nggak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Makanya ayo kita jangan berhenti pada being, tapi harus becoming, yaitu senantiasa menjadi makhluk yang menjadi. Tapi kok kita hanya being saja, yo kedudukan kita nggak ada bedanya dengan bebek.
Ya teman-teman bisa membayangkan sejak nenek moyang bebek kan selalu begitu. Wayai mangan yo mangan, wayai kawin yo kawin, ya kan. Wayai apa namanya beranak ya beranak. Itu being. Tapi kalau manusia itu harus aksainus humani. Yaitu apa? Yaitu harus becoming. Ayo kita senantiasa menjadi. Ya, jadi apa? Bertindak berarti berlaku dengan bebas. Karena kita memiliki kebebasan memilih dan kehendak, ayo kita membentuk diri kita. Karena kita punya kuasa. Nah, disitulah katanya Thomas Aquinas, segala perilaku kita yang dapat kita kuasai, itu ya dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kok kita hanya aksainus hominis, kita itu tidak punya pertanggungjawaban. Kayak teman-teman misalnya, saya kok sejak kecil hidung saya pesek ya. Saya sejak kecil kok misalnya kulitnya hitam ya. Kulitnya hitam ya. Loh, kita tidak perlu dipertanggungjawabkan. Dan kita tidak bisa mengubahnya. Ya memang begitu. Dan nanti di hadapannya Tuhan, Tuhan gak mempertanyakan itu. Ya, makanya apa? Ayo kita geser ke aksainus humani. Karena kita punya kebebasan dan kuasa, ayo kita bertindak atas kuasa kita, ya. Karena apa? Karena nanti segala perilaku kita, cara pandang kita, yaitu adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Kayak teman-teman itu loh, misalnya hari ini gelisah kok nggak punya pacar-pacar ya. Itu bukan aksainus hominis, tapi aksainus humani. Yaitu apa? Kita punya kuasa. Loh teman-teman pengen jomblo, itu yo kuasanya teman-teman. Teman-teman pengen punya pacar, itu yo teman-teman punya kuasa. Tinggal milih yang mana. Milih jomblo atau milih punya cewek. Kalau pingin milih jomblo itu ya dipertanggungjawabkan, ya kejombloannya itu digunakan untuk apa. Nanti kalau punya cewek lo itu pun juga sama, bisa dipertanggungjawabkan di hadapannya Tuhan. Saat pacaran itu ngapain aja, atau hanya monoton, atau keduanya itu sama-sama kreatif, kan begitu. Nah, ayo kita aksainus humani. Karena apa? Karena kita itu punya kebebasan dan kuasa untuk membentuk diri kita seperti apa dan bagaimana. Seperti apa dan bagaimana diri kita, ini nanti kita pertanggungjawabkan di hadapannya Tuhan, sekaligus yang membedakan diri kita dengan hewan. Yang membedakan diri kita yang manusia ini yaitu beda dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Jadi ada dua kegiatan manusia. Ada kegiatan yang tidak khas manusia, yang kedua ada kegiatan manusiawi, ya. Kalau kita menyadari ini, ayo kita bergeser, yaitu apa? Ayo kita harus memiliki yang itu kegiatan manusiawi karena kita kuasa, ya. Dan kita punya kebebasan. Kita lanjut. Ini loh asumsinya beliau. Kenapa kok manusia itu hidup? Sebenarnya tujuannya itu apa sih? Kalau katanya Thomas Aquinas, sadar atau tidak, tujuan hidup manusia finalnya itu adalah kebahagiaan. Teman-teman hari ini kuliah S1, S2 ya, pengen punya cewek, nanti punya cewek nanti dilamar, tapi kan nggak hanya berhenti di situ. Iya, memang punya tujuan kuliah, tapi kan tidak berhenti di kuliah, pasti ada tujuan yang lain. Oh, mungkin S2. Loh, nanti pun ketika sudah selesai S2 punya tujuan yang lain, yaitu tujuannya untuk apa sih? Pada finalnya, yaitu yang dikejar manusia itu adalah bahagia. Sadar atau tidak, di level apapun, di setiap manusia yang berbeda-beda, itu sebenarnya tujuannya sama, yaitu adalah kebahagiaan. Kayak teman-teman hari ini misalnya punya cewek, ya kan? Itu kan tidak hanya sebatas memiliki keindahan si ceweknya. Tapi asumsinya teman-teman apa? Dengan memilikimu sehingga diriku tampak lebih bahagia dari kemarin. Yang dikejar itu ya pasti bahagia.
Ya, itu asumsinya Thomas Aquinas. Hanya saja apa? Pada kenyataannya, manusia itu tidak pernah memperoleh kepuasan, kebahagiaan di dunia kehidupan ini. Jadi apa? Kehidupan ini apapun itu bentuknya dan jenisnya, itu tidak akan bisa memuaskan manusia. Ya, makanya nanti Thomas Aquinas itu apa? Yo, kebahagiaan tertinggi itu yo ketika kita itu memperoleh kebaikan universal, yaitu apa? Nilai tertinggi sebagai tujuan akhir. Makanya nanti di ending dari pemikirannya beliau, beliau itu punya pandangan yang disebut visio beatifica, yaitu apa? Penglihatan keindahan yang paling sempurna, yang itu kita tidak bisa dapatkan di dunia ini. Karena apa? Karena kebahagiaan yang hakiki itu kan kebahagiaan yang sempurna, yang tak terbatas, yang tidak punya cacat. Sedangkan kehidupan ini dan segala bentuk isinya itu kan penuh dengan kekurangan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan ketidaksempurnaan. Yo, bagaimanapun tidak bisa membuat kita bahagia secara universal. Makanya kalau kita menyadari ini, kalau kita mengikuti perspektifnya Thomas Aquinas, sadarilah bahwa segala bentuk dunia ini itu tidak akan membawa kita pada kebahagiaan sebelum kita menemukan nilai tertinggi yang itu sebagai tujuan akhir. Kalau di Islam, kita kan punya dalil yang disebut innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya. Jadi kita itu awalnya dari Tuhan, yang itu nanti tujuan akhirnya kembalinya itu ya pada Tuhan. Itulah tujuan, itulah kebahagiaan universal. Jadi hari ini kok kebahagiaan kita hanya berhenti pada cewek, hanya berhenti pada kedudukan, hanya berhenti pada S1 atau doktor, itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Pasti masih ada tujuan-tujuan yang lain yang itu nggak terbatas. Kalau kita mengejar itu, yang itu hidup di dunia ini, yo kita akan capek. Ya, karena katanya beliau, kita nanti bisa bahagia yang sempurna, yang itu nggak cacat, yang itu nggak terpengaruhi oleh apapun, ketika kita itu sudah menemukan tujuan akhir, yaitu adalah bertemu Tuhan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Thomas Aquinas. Oke, itu ya. Sadar atau tidak, kita itu hidup, yang kita kejar itu adalah kebahagiaan, ya. Jadi di level apapun teman-teman itu mengejar sesuatu, pada finalnya itu yo yang dikejar kebahagiaan. Itu asumsinya beliau. Nah, ini loh. Lalu bagaimana untuk memperoleh kebahagiaan itu? Jadi kita fokus ke internal, ke diri kita sendiri. Jadi menurut Thomas Aquinas, agar kita memperoleh kebahagiaan, syaratnya apa? Ayo kita melakukan yang baik dan menghindari sesuatu yang buruk, ya. Jadi kalau kita itu bertanya, gimana sih kebaikan itu? Bagaimana sih menjadi orang baik? Sebenarnya kita itu nggak perlu mengikuti seminar, kita nggak perlu banyak debat, kita nggak perlu banyak diskusi. Kita sendiri itu sudah tahu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Kita itu sudah ngerti. Hanya saja apa? Hanya saja kita itu banyak mikir. Akhirnya kita lupa menjadi orang baik. Ya, kalau kita memakai perspektifnya Marcus Aurelius, itu kan disindir oleh beliau. Banyak orang itu debat mempertanyakan bagaimana menjadi orang baik, tapi dirinya sendiri lupa menjadi orang baik. Padahal simpel, untuk menjadi orang baik, yo jadilah orang baik mulai hari ini. Makanya untuk agar kita memperoleh kebahagiaan, syarat pertamanya apa? Ayo kita mengenali sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Karena kebaikan itu membawa kebahagiaan. Dan keburukan itu akan membawa ketidakkebahagiaan. Kalau teman-teman itu menyadari, coba dicek ya. Misalnya, teman-teman itu melakukan sesuatu yang itu mungkar,
atau bertentangan dengan nilai atau dengan moralitas, pasti ada kegelisahan di dalam jiwa kita. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu sesuatu yang buruk. Kalau itu menggelisahkan jiwa kita, yo artinya yo kita nggak tenang, kita nggak bahagia. Tapi sebaliknya, yang kita lakukan tiap hari itu kok sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, yang tidak kontradiksi dengan norma dan nilai. Kita melakukannya kan happy, dan jiwa kita pun juga tenang. Makanya apa? Ayo kita fokus pada melakukan sesuatu yang baik. Itu akan mendatangkan kebahagiaan pada diri kita. Misalnya kayak teman-teman hari ini pacaran, keduanya kok kreatif misalnya. Ya, kok hatinya kok tenang misalnya ya. Ya itu dianggap teman-teman sendiri itu kebahagiaan atau tidak, atau itu kebaikan atau tidak. Kalau itu kebaikan, ya artinya nanti akan membawa kebahagiaan, ya. Jadi asumsi pertama untuk agar kita memperoleh kebahagiaan dalam hidup, yuk kita harus melakukan yang baik dan bajik. Jalannya dengan apa? Yaitu dengan virtus. Maksudnya apa? Yaitu keutamaan moral. Jadi setelah kita mengenali sesuatu yang baik, yuk kita jangan hanya sebatas berhenti pada mengenali yang baik. Tapi apa? Tapi kita harus menjalankan kebaikan itu. Itu dicontohkan oleh Thomas Aquinas. Misalnya, semakin manusia membiasakan diri bertindak jujur, maka semakin gampang manusia untuk bertindak jujur. Semakin menjadi jujur, maka dengan demikian keutamaan kejujuran terbentuk dalam diri manusia. Jadi misalkan teman-teman mengetahui konsep kejujuran, yo tidak hanya berhenti pada konsep, tapi ayo kita pelan-pelan melakukan yang itu menjadi manusia yang bertindak jujur. Kalau kok tiap hari kita jujur, besok jujur, besoknya terus begitu, loh itu akan membentuk diri kita menjadi orang yang jujur. Akhirnya apa? Akhirnya kita memiliki virtus, yaitu apa? Keutamaan moral yang disebut itu keutamaan kejujuran. Jadi teman-teman itu tidak hanya mengetahui konsep kejujuran, tapi teman-teman itu ya mengalami indahnya menjadi orang yang jujur. Disitulah kita menjadi manusia yang bahagia. Makanya ditegaskan oleh beliau, semakin tegas manusia mengambil sikap-sikap baik, maka semakin mudah manusia mengambil sikap-sikap baik selanjutnya. Jadi satu kebaikan saja, kok kita tidak bisa melakukannya, yo bagaimana mungkin kita bisa melakukan kebaikan yang lain. Misalnya hari ini kita kok belum bisa menjadi orang yang jujur, ya, yo bagaimana mungkin kita bisa menjadi manusia yang amanah. Gambarannya seperti itu. Makanya apa? Kok kita kok punya ketegasan menjadi manusia yang itu punya expert menjadi yang baik, ya, dan kita kok sudah menjadi orang baik, nanti kebaikan-kebaikan yang lain itu ya bisa kita ambil, bisa kita lakukan, ya. Yo gambarannya hari ini teman-teman itu bisa melakukan kebaikan membaca buku 10 halaman. Besok 1 bulan kemudian kita kan membacanya tidak hanya 10 halaman, kita bahkan bisa lebih, bahkan 50 halaman, bahkan 100 halaman. Loh, kebaikannya itu yang kemarin hanya 10 halaman, sekarang kok bisa 100 halaman. Nah, disitulah kalau kita bisa tidak hanya mengenali konsep kebaikan, tapi kita itu mengalami kebaikan sendiri pada diri kita. Kalau kita bisa demikian, itulah yang disebut keutamaan moral atau virtus, ya. Jadi untuk memperoleh kebahagiaan, asumsinya atau syarat pertama, yuk kita harus mengenali sesuatu yang baik yang ada di luar diri kita. Dan jalannya yaitu virtus. Kita tidak hanya sebatas mengenali kebaikan, tapi kita harus menjadi orang yang baik dan terus-menerus menjadi orang yang baik. Disitulah kita bahagia, katanya Thomas Aquinas, ya.
termasuk ini, kita pun dalam hidup, kita pun juga harus mengetahui yang disebut hukum kodrat, ya. Jadi apa sih hukum kodrat itu? Jadi kita itu mengetahui perbuatan, mana sih yang baik dan mana yang buruk. Jadi ini kelanjutannya yang tadi. Karena kita itu manusia yang hidup di tengah alam semesta. Sedangkan alam semesta ini kan punya yang namanya hukum, yang kita sebut hukum sunatullah, hukum sebab akibat. Kalau kita hidup di dunia dan kita sadar alam realitas ini punya hukum kausalitas, tapi kok hidup kita melenceng dari hukum kausalitas, yuk akhirnya hidup kita itu keluar dari hukum kodrati. Kalau kita keluar dari situ, yuk akhirnya hidup kita itu rusak, hidup kita berantakan, ya. Kayak teman-teman itu loh, secara common sense, memakai akal sehatnya, kita kan sudah menyadari kalau kita berlebihan itu kan akan merusak diri kita. Tapi kok hidup kita harmonis, hidup kita seimbang, loh itu kok malah justru akan tidak merusak hidup kita, termasuk adalah diri kita. Nah, kalau kita bisa hidup seimbang dan harmonis, kita itu sudah bisa hidup sesuai dengan sunatullah. Kalau sudah sesuai dengan sunatullah, ya artinya apa? Diri kita ini harmonis, yang nanti pada puncaknya itu ya bisa harmonis dengan alam semesta, ya. Makanya apa? Ada gagasan dari beliau yang itu berbunyi, hiduplah sesuai kodratmu. Jadi apa? Manusia itu hidup dengan baik apabila dirinya itu hidup sesuai dengan kodratnya, yang itu tidak berlawanan dengan kodratnya. Kalau pengen menjadi manusia yang baik, ya jadilah manusia. Loh, manusia itu sudah baik. Tapi kok hidup kita yang wujudnya manusia, tapi kok gaya hidup kita kayak bebek, hidup kita kok kayak hewan, ya artinya ya kita tidak sesuai dengan jati diri kita yang sebagai manusia. Makanya tadi Thomas Aquinas di awal itu menegaskan, ya, ada yang itu perbuatan manusiawi. Nah, perbuatan manusiawi ini adalah perbuatan yang sesuai dengan kemanusiaan kita. Kalau gerak cara pandang kita, perbuatan kita yang itu sesuai dengan kemanusiaan kita, artinya apa? Ya artinya kita telah hidup sesuai hukum kodrati. Makanya ditegaskan oleh beliau, hidup sesuai dengan kodrat itu merupakan kewajiban kita loh sebagai manusia. Karena yang menghendaki itu adalah Tuhan, ya. Jadi bukan karena kita itu sebagai manusia kita hidup yang itu versi manusia, enggak, melainkan apa? Yaitu ya kewajiban. Karena apa? Karena yang menghendaki itu Tuhan. Tuhan itu pingin yang kita manusia itu menjadi manusia, bukan menjadi hewan. Iya, kita itu manusia. Tapi kalau kita memakai perspektifnya Al-Ghazali, manusia itu kan memiliki 3 karakter. Ada karakter yaitu bahamiyah, ya. Jadi manusia yang karakternya itu kayak hewan. Jadi pengen menang-menangan, pengen dianggap unggul. Hewan kan kayak begitu. Hewan kan pengen menang sendiri. Kok kita manusia, gaya hidup kita kok seperti itu? Ya sebenarnya kita ya mengingkari adanya hukum kodrati. Dan sebenarnya kita nggak manusia walaupun wujud kita itu manusia. Dan katanya Al-Ghazali, ada loh manusia yang itu agak sedikit parah, yaitu apa? Yang itu karakternya kayak setan, yaitu gaya hidupnya itu penuh dengan tipu daya. Iya pengen menang, tapi jalannya itu dengan menipu. Jalannya itu dengan membohongi. Nah itu ya, makanya kalau kita menyadari ini, biar kita hidupnya bisa bahagia dan nanti menemukan nilai tertinggi yang disebut visio biotifika, maka apa? Ayo kita hidup yang itu sejalan dengan kemanusiaan kita, yang sesuai dengan hukum sunatullah. Karena kita itu makhluk yang itu hidup di tengah alam semesta. Ya,
Makanya hiduplah sesuai kodratmu yang itu sebagai manusia. Nah ini loh katanya Thomas Aquinas yang disebut hakikat kebahagiaan. Jadi katanya beliau, kebahagiaan itu tidak terletak pada barang-barang ataupun makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi hari ini teman-teman beli baju yang indah, yang harganya itu ratusan juta, sadarilah bahwa itu tidak akan membawa kita pada kebahagiaan. Tadi di awal beliau menegaskan untuk agar kita memperoleh kebahagiaan, ayo kita mengenali kebaikan dan kita mengetahui virtus keutamaan moral. Iya, baju kita itu mahal, perhiasan kita macam-macam, kita punya mobil, kita punya rumah. Tapi kok perilaku kita itu tidak sesuai dengan kemanusiaan kita. Yo bagaimanapun kita nggak bahagia. Jadi lebih hakiki kita itu menjadi manusia yang punya virtus daripada kita manusia yang memiliki banyak hal-hal yang itu menempel pada diri kita, yang suatu saat itu akan pergi pada diri kita. Yo kalau itu bisa dipakai, yang itu menempel, yo bagaimanapun kalau itu pergi, yo akhirnya yo kita nggak bahagia lagi. Karena apa? Karena kita sejak awal menempelkan kebahagiaan pada sesuatu yang ada di luar diri kita, kemudian kita tempelkan pada diri kita. Kayak teman-teman itu loh, hari ini misalnya yang capres, cawapres yang itu masuk partai loh, itu kan yo menempel pada diri kita. Tapi kok kita mengartikan itu sesuatu yang hakiki, yang itu adalah kebahagiaan yang universal. Apa iya? Teman-teman masuk ke sana itu kan yo, itu sifatnya sementara, tidak selamanya, bisa dipakai dan bisa dilepas. Kalau itu bisa dipakai dan bisa dilepas, yo itu bukan hakikat kebahagiaan. Dan katanya Thomas Aquinas apa? Sadarilah bahwa sesuatu yang ada di dunia ini, entah itu pakaian, entah itu rumah dan lain sebagainya, entah itu perempuan, entah itu cewek, itu hanya sebagai alat untuk agar kita bahagia. Ya, jadi kalau kita punya sesuatu apapun itu bukan final, itu bukan tujuan akhir. Jadikanlah itu sebagai alat agar kita itu nanti menemukan kebahagiaan. Kayak teman-teman lulus S1, ya, itu bukan kebahagiaan final, itu hanya alat saja. Ya, dengan saya S1 ini nanti saya itu bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat, menjadi manusia yang lebih bermoral. Artinya apa? Artinya S2 ini kita jadikan alat untuk membentuk diri kita menjadi manusia yang memiliki virtus, memiliki keutamaan. Tapi kok kita hidup di dunia ini meletakkan sesuatu yang sifatnya sementara, yang itu bisa nempel dan bisa kita lepas, ya bagaimanapun kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Ya, makanya beliau menegaskan kebahagiaan yang hakiki yang dirasakan seseorang tidak terletak pada benda, nilai ataupun materi. Tetapi kebahagiaan itu terjadi ketika manusia itu memandang kemuliaan Tuhan, ya. Jadi teman-teman itu seolah-olah sadar atau punya semacam pancaran illumination, ya. Jadi tiba-tiba itu nah ini loh keindahan Tuhan, ini loh kekuasaannya Tuhan, ya. Jadi seolah-olah kemarin kita memiliki benda-benda materi yang kita anggap itu nilai yang sangat besar. Tapi kok hari ini tiba-tiba kita memiliki kesadaran ketuhanan, seolah-olah yang kemarin, yang hari ini yang kita miliki, seolah-olah itu nggak ada apa-apanya. Ya, kayak teman-teman itu loh. Kayak teman-teman itu merasa apa sih yang menjadikan kita galuh hari ini? Oh, nggak punya uang misalnya. Oh, nggak punya cewek. Kuliah nggak lulus-lulus. Itu kan menganggap teman-teman itu kan penderitaan atau kegaluhan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba teman-teman itu memiliki kesadaran ketuhanan.
Seolah-olah menganggap Tuhan itu yo segalanya. Tuhan itu yo kemahakuasaannya sangat tertinggi dan luar biasa. Jadi ketika kita mengalami kesadaran itu, yang kemarin nggak lulus-lulus kuliah, nggak punya cewek, yang itu kita anggap kegaluan, seolah-olah itu nggak ada artinya. Ya, gambarannya seperti air, tetesan air yang itu apa? Yang itu di tengah samudra. Ya, jadi air tetesannya itu di mana? Ya nggak ada. Itulah kayak pandangan kita tadi, kegaluan-kegaluan materi benda-benda tadi. Ketika kita sudah kesadaran menyamudra, yang kemarin-kemarin itu seolah-olah nggak ada artinya. Ya, kemarin nangis-nangis, alah kok hanya kayak begitu kok nangis, ya Allah, kan begitu teman-teman akhirnya. Ditinggal kok menangis terseduh-seduh. Sekarang teman-teman itu kesadarannya menyamudra. Sekarang bisa ketawa-ketawa dan menyepelekan. Alah, kemarin kok nangis kayak gitu, kenapa sih ya? Akhirnya menganggap sudah nggak bernilai lagi. Ketika kita itu kesadarannya menyamudra. Ketika apa? Manusia itu memandang kemuliaan Tuhan. Itulah yang disebut hakikat kebahagiaan, katanya Thomas Aquinas. Jadi tidak terletak pada materi benda-benda yang kita miliki. Tapi apa? Tapi ketika kebahagiaan itu terjadi, ketika manusia memiliki kesadaran ketuhanan. Ya, nanti akan diperjelas oleh beliau. Coba kita lihat lagi. Ini loh, beberapa asumsi beliau yang beliau itu nggak sepakat. Banyak orang yang itu mengejar kekayaan dan kehormatan, kemudian menganggap dengan saya kaya, dengan saya punya kehormatan, kemudian saya itu bahagia. Apa iya? Katanya Thomas Aquinas, nggak begitu. Kekayaan itu yo tadi, itu hanya sebagai alat. Kehormatan pun juga sama. Itu bukan final, itu bukan hakiki, bukan esensi. Itu hanya parsial saja, bukan segalanya. Tapi kok kalau kita hidup ya dan kita menegasikan saya harus kaya. Iya, boleh teman-teman kaya. Tapi itu tidak bisa mengantarkan pada kebahagiaan yang hakiki. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengejar kekayaan, kita nggak tahu ujung dari kekayaan itu sampai mana dan sampai kapan. Kita itu nggak tahu finalnya. Dan kita memiliki yang namanya masa, yaitu umur. Ya. Kalau kita hidupnya hanya ngejar kekayaan dan kita lupa menjadi orang baik, tiba-tiba teman-teman di umur 30 tahun meninggal, teman-teman nggak mendapatkan kekayaan, teman-teman tidak menjadi orang baik. Akhirnya ya teman-teman apa? Orang yang disebut merugi, wes ora entuk apa-apa sekaligus nggak bisa bahagia. Ya, jadi problemnya apa? Kekayaan itu tidak memiliki batas. Ujungnya nominalnya sampai kapan itu pun juga nggak jelas. Ya, iya, teman-teman itu kaya. Apakah kekayaannya teman-teman itu sudah selesai? Kalau teman-teman itu sadar, kalau misalnya ditawari lagi uang, pasti pun juga mau, ya kan? Kalau ditawari kekayaan lagi yang berbeda, pasti pun juga mau. Akhirnya apa? Katanya Thomas Aquinas, akhirnya manusia itu punya keserakahan, ya, karena pengen lebih dan pengen lebih. Akhirnya apa? Akhirnya yang dikejar kekayaan. Dan yang dikejar itu kekayaan. Akhirnya apa? Akhirnya manusia nggak bahagia, lupa dengan dirinya sendiri. Makanya apa? Katanya beliau, ternyata kekayaan itu tidak bisa menjadikan seseorang itu bahagia. Karena apa? Karena kekayaan itu ada di luar diri kita yang sifatnya menempel. Dan itu pun juga bisa pergi. Kalau teman-teman itu menegasikan, saya bahagia kalau saya kaya. Lu nanti kayanya itu tahun berapa? Ya, nanti kayanya itu sudah punya apa? Itu kan nggak jelas semuanya, nggak bisa diprediksi.
Ngapain sesuatu yang nggak bisa diprediksi, kita jadikan sandaran untuk kebahagiaan kita. Bahkan kalau katanya Marcus Aurelius, yuk kalau teman-teman pengen bahagia, ngapain nunggu kaya? Bahagialah sekarang juga dan ciptakanlah kebahagiaanmu. Ya, jadi kekayaan itu tidak bisa membuat orang bahagia. Itu hanya sebagai alat saja. Termasuk pun juga kehormatan. Coba dicek ya. Kehormatan itu tidak menjadikan orang bahagia. Karena apa? Kalau kita itu orang yang terhormat, sadarilah bahwa kehormatan itu kan pemberian dari orang lain. Ya, iya teman-teman hari ini misalnya menjadi anggota DPR, itu kan memiliki masa dan itu jabatan. Ketika teman-teman itu punya kursi itu, iya memang secara publis teman-teman dihormati. Loh, tapi jangan salah, ada loh hal lain atau orang lain yang itu tidak menghormati teman-teman. Artinya apa? Kehormatan ini masih tabu, tidak esensial. Dan itu adalah pandangan orang lain terhadap kita, yang itu hanya melihat posisi kita, kedudukan kita. Dan mereka itu tidak melihat kita yang sebagai manusia. Jadi kalau teman-teman itu terhormat atau hidupnya yang dikejar atau yang dikejar itu hanya kehormatan, sadarilah bahwa sosial atau masyarakat banyak itu menghormati kita itu hanya melihat kita itu punya apa, kita itu menduduki kursi yang mana, tapi tidak melihat kita yang sebagai manusia yang apa adanya. Nanti teman-teman kalau kursinya sudah selesai atau jabatannya sudah selesai, ya teman-teman ya sudah tidak dihormati oleh masyarakat secara luas. Artinya apa? Kehormatan ini nggak hakiki, nggak bisa dijadikan sandaran untuk kebahagiaan. Makanya apa? Kekayaan dan kehormatan itu sifatnya berubah-ubah dan tidak bisa dipastikan. Kalau itu tidak bisa dipastikan, ya itu ya tidak bisa dijadikan final kebahagiaan. Karena tadi katanya Thomas Aquinas, kebahagiaan itu yang hakiki, yang sifatnya sempurna. Tidak ada kecacatan di dalam kebahagiaan. Itu ya, itu problem pertama ya. Biar kita itu nggak tertipu. Iya teman-teman silakan kaya. Tapi jangan salah loh, itu hanya sebagai alat. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini kekuasaan, apa iya sih orang yang ini punya kuasa kemudian dirinya itu bahagia? Ya kan, banyak kan orang yang punya kekuasaan tapi kok uripe stres, banyak hujatan dari sini dan dari sana. Misalnya teman-teman misalnya menjadi presiden 2 minggu saja, mungkin sudah dikritik habis-habisan itu. Yang kemarin teman-teman itu belum jadi presiden, tidurnya tenang-tenang, sekarang jadi presiden nggak bisa tidur. Ya sebagaimana Thomas Aquinas, ternyata kekuasaan juga itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Karena kekuasaan itu sifatnya terbatas, tidak hakiki, tidak sempurna. Alasannya beliau apa? Ada 2 alasan. Yang pertama, kenapa kekuasaan itu tidak mendatangkan kebahagiaan yang hakiki? Karena kekuasaan itu adalah inisiatif. Ya, teman-teman hari ini pengen penguasa atau pengen menjadi penguasa. Itu kan harus memiliki inisiatif A, inisiatif B. Harus nanti pergerakan politiknya seperti apa. Dan itu pasti ada tipu daya, pasti ada kebohongan, pasti ada tangan-tangan kotornya. Kalau itu ada yang demikian, ya artinya itu ya tidak membahagiakan. Karena apa? Asumsi pertama tadi, untuk kita bisa memperoleh kebahagiaan, kita harus mengenali kebaikan dan kita menjadi orang baik. Sedangkan kalau kita ingin memiliki kekuasaan, katanya Thomas Aquinas, kekuasaan itu inisiatif. Di dalamnya ada kebohongan, di dalamnya ada tipu daya muslihat. Kalau begitu, artinya ya tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Sedangkan
Kebahagiaan itu adalah akhir dan yang terakhir dan terakhir. Wah, ini kan Thomas Aquinas menegaskan kebahagiaan itu adalah akhir, yang terakhir dan terakhir. Sedangkan kekuasaan itu bukan yang final, bukan yang akhir, ya. Apa iya sih teman-teman selamanya menjadi raja, selamanya itu menjadi lurah misalnya? Kan enggak selamanya. Sedangkan kebahagiaan itu adalah yang terakhir. Itu alasannya beliau yang pertama. Yang kedua apa? Kekuasaan itu rentan terhadap perbuatan kejahatan, ya. Teman-teman, iya hari ini misalnya menjadi lurah, ya. Akhirnya kebijakannya itu nggak disepakati pemuda-pemuda desa. Akhirnya pemuda desa ini demo, nggerebek rumahnya teman-teman, ya kan? Akhirnya kan melahirkan kerusuhan, melahirkan demonstrasi. Artinya apa? Kekuasaan itu ya rentan dengan kejahatan. Banyak hukum yang itu tidak sesuai dengan undang-undangnya. Banyak kebijakan yang itu merugikan masyarakat. Ya, bahkan hari ini ceritanya Indonesia itu yang memiliki utang yang sangat banyak sekali. Untuk bisa melunasinya, jalannya diantaranya apa? Setiap jiwa yang itu menduduki Indonesia yang jumlahnya sekian itu harus membayar 25 juta per kepala. Bahkan bayi yang baru lahir itu menanggung hutang negara, ya. Jadi yang harusnya itu bayi itu memiliki dana gratis dari negara, perawatan dari negara, entah itu apa namanya kecerdasannya, gizinya, kok baru lahir kok apa namanya menanggung utang negara. Kalau negara Indonesia pingin lunas, artinya apa? Artinya ya banyak problem, banyak perbuatan yang itu menyimpang. Ada sisi yang itu menguntungkan, tapi sisi lain itu tidak menguntungkan. Yo bagaimanapun kekuasaan ini tidak mendatangkan kebahagiaan, itu katanya Thomas Aquinas, gitu ya. Coba kita lihat lagi. Kalau ini kenikmatan dan kesenangan. Kita kan hari ini menganggap ya, kalau kita mendapatkan nikmat dan kesenangan, itu kan kita bahagia. Apa iya begitu? Tapi katanya Thomas Aquinas, banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan itu identik dengan kesenangan dan kenikmatan. Padahal antara kebahagiaan dan kesenangan kenikmatan itu berbeda. Teman-teman hari ini sama ceweknya itu kan seneng di pantai, naik gunung, ke mall misalnya, atau nonton bioskop itu kan nikmat. Termasuk pun juga senang berdua bersama dia dan ada kenikmatan. Ya kan? Nikmat bisa melihat binar matanya. Apalagi nikmat ketika bisa berduaan dua kursi atau satu kursi misalnya. Dan dirinya itu berbunga-bunga. Lu itu kan saat berdua. Tapi nanti ketika sudah berpisah dengan dia, kita kan tidak ada kenikmatan lagi dan kesenangan lagi. Artinya apa? Kesenangan dan kenikmatan itu sifatnya sementara. Ya, sifatnya itu enggak langgeng. Kalau itu enggak langgeng, ya tentu berbeda dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu langgeng. Sifatnya itu terus-menerus. Ya, jadi kesenangan dan kenikmatan itu enggak sama dengan kebahagiaan. Saya contohkan lagi. Teman-teman hari ini lapar, sehari enggak makan. Dan teman-teman itu makan ayam penyet. Ya, yang mulanya perutnya kosong, kemudian makan ayam penyet. Loh, itu waktu makan nikmatnya kan luar biasa, ya kan? Dan perutnya teman-teman itu kenyang. Ada kenikmatan di situ, tapi jangan salah, kenikmatannya itu kan hanya sebatas berapa menit sih. Mungkin nggak sampai 30 menit, apalagi 1 jam. Artinya apa? Kenikmatannya itu nggak jangka pendek, nggak jangka panjang. Hanya sebatas itu saja. Tentunya apa? Tentunya berbeda dengan kebahagiaan yang sifatnya itu sejati, sifatnya itu terus-menerus. Ya. Jadi kenapa kok asumsinya Thomas Aquinas itu begitu? Itu loh alasannya mengapa kenikmatan
Dan kesenangan itu bukan kebahagiaan. Coba dicek yang pertama. Biasanya kenikmatan apapun itu berurusan dengan barang-barang duniawi dan kesenangan fisik, ya kan? Jadi teman-teman kayak tadi makan. Makan itu kan urusan perut, urusan duniawi. Rasanya kan nikmat. Dan itu pun juga termasuk kesenangan fisik. Tapi tegasnya Thomas Aquinas, hal ini cenderung berumur pendek. Ya, yuk kayak tadi teman-teman punya cewek baru awal-awal itu kan senangnya minta ampun. Nanti 1 tahun, 2 tahun rasanya itu tidak sebagaimana di pandangan pertama. Artinya apa? Apapun itu kenikmatan, ya, yang itu urusannya dengan duniawi dan urusan fisik, itu umurnya pendek. Buktinya apa? Ada orang yang itu sudah punya segalanya, namun merasa tidak bahagia. Karena apa? Karena yo hanya menikmati saja. Teman-teman iya punya istri 4, rumahnya di mana-mana, ya, mobilnya pun juga banyak, Alphard, Lamborghini dan lain sebagainya. Tapi kok itu hanya urusan duniawi, yang itu hanya kenikmatan saja, pasti teman-teman tidak merasa tidak bahagia, ya. Ada kegelisahan-kegelisahan tertentu. Makanya tadi jadikanlah semuanya itu sebagai alat, bukan tujuan akhir. Itu alasannya beliau. Yang kedua apa? Ketika setiap kenikmatan dirasakan, coba ya teman-teman. Teman-teman kan hari ini sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali. Kalau kita hanya berhenti di situ, dan sadarilah bahwa jiwa itu mulai mendambakan sesuatu yang lebih dari sekedar kenikmatan yang kita rasakan selama ini. Kok aku isini ngene-ngene tok ya. Isini kok hanya itu-itu saja. Artinya apa? Jiwa itu sebenarnya nggak puas dengan itu. Dan jiwa itu pengen sesuatu yang lebih. Tidak hanya kenikmatan yang kita rasakan sekarang. Iya teman-teman sudah punya segalanya. Sudah menikmati semuanya. Tapi jiwa ini kan seolah-olah nggak cukup. Dan jiwa itu pengen mengarah pada sesuatu yang lebih hakiki. Makanya apa? Banyak orang artis itu kan, ya, yang itu ketika tidak menemukan ketenangan jiwa, kebahagiaan jiwa, itu kan ceritanya mereka bunuh diri loh. Padahal sudah artis, sudah kaya dan lain sebagainya. Sudah punya segalanya, hanya saja tidak punya ketenangan jiwa atau kenikmatan rohaniah. Mereka itu hampa, seolah-olah itu nggak punya apa-apa. Makanya apa? Inilah mengapa banyak orang sukses kemudian di usia tuanya berubah orientasi hidup yang itu ke arah amal dan spiritual, ya. Kayak teman-teman hidupnya waktu muda itu kan rasionalis, pragmatis, apalagi markis, kemudian kapitalis dan lain sebagainya, biar teman-teman itu kaya dan punya segalanya. Tapi nanti teman-teman umur 50 tahun, 60 tahun, teman-teman tiba-tiba itu mengarah pada yang lebih hakiki lagi. Yang kemarin urusannya duniawi, sekarang yang diurusi itu adalah akhirat. Karena apa? Karena jiwa itu nggak hanya bisa selesai pada urusan duniawi. Nanti pada titik tertentu, jiwa itu pengen mengarah sesuatu yang sifatnya kenikmatan hakiki atau kebahagiaan yang hakiki. Mungkin teman-teman itu mulai banyak sedekah, mulai banyak sholat tahajud, mulai istiqomah itu dan itu. Karena apa? Karena jiwa itu mendambakan sesuatu yang paling sempurna, yaitu adalah Tuhan. Itulah mengapa Thomas Aquinas menegaskan kenikmatan dan kesenangan itu adalah bukan kebahagiaan. Ya, kita lanjutkan. Kalau ini panca indera. Ya, semua manusia kan punya panca indera. Pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu ada pada panca indera manusia? Coba dicek ya. Kita kan hari ini punya mata dan punya tangan yang kita sebut sebagai panca indera.
Tapi sadar atau tidak, kita itu banyak tertipu loh dengan apa yang kita lihat. Ya, yo contoh kecil, misalnya teman-teman itu melihat cewek di medsos, di Instagram, wah ini kok cantik ya, ini kok pakaiannya anggun ya, kok ini kok foto-fotonya mengisi di sini, seminar di sini, ikut kajian ini. Wah, teman-teman pengennya kan seolah-olah ingin mengenali dia. Yang itu teman-teman kenal melalui medsos, yang itu ditangkap dengan panca indera. Akhirnya teman-teman ketemuan satu meja, ternyata kok tidak sesuai dengan apa yang itu dianggap di pertama yang ditangkap dengan panca indera. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi indera itu melihat perempuannya itu cantik dan anggun. Tapi ketika kita berhadapan langsung dengan orangnya, ternyata kok berbeda. Artinya apa? Ternyata panca indera itu bisa menipu. Ya, yo kayak teman-teman itu dulu melihat ceweknya yang itu S1 itu kan masih imut-imut ya, iya kan? Dan teman-teman menganggap itu adalah satu-satunya dalam hidupnya. Tapi teman-teman hari ini sudah doktor ya, melihat mantannya dulu, mungkin di manalah ya. Dan itu kan ditangkap dengan panca indera. Teman-teman pada kesimpulan kok tidak secantik dulu ya. Padahal dulu dianggap primadona dan itu satu-satunya yang harus saya miliki. Sekarang asumsinya sudah berbeda. Kenapa ya dulu kok memiliki kamu? Rugi saya, ya kan? Akhirnya ya teman-teman tertipu. Kalau kita hanya bersandar pada panca indera, yo kita yo kebahagiaannya tidak berbeda dengan kebahagiaannya binatang. Karena apa? Karena binatang pun juga punya alat indrawi. Iya kan? Binatang itu kan melihat, manusia pun juga melihat. Binatang bisa meraba, manusia pun juga meraba. Makanya apa? Kita jangan berhenti pada panca indera. Coba teman-teman itu dicek di malam hari. Ya, saya pun juga belajar teori kuantum. Ya, di fisika itu kan ada teori kuantum. Yang itu diantaranya adalah mengukur alam semesta dengan alat panca indera. Jadi teman-teman itu kalau di malam hari, coba lihat purnama yang ada di atas langit itu. Apakah iya benar yang kita lihat purnama itu purnama yang hari ini? Atau jangan-jangan purnama yang itu sudah ratusan tahun yang lalu? Kita kan nggak berani membuktikan dan kita nggak bisa membuktikan langsung ke sana, ke rembulan itu. Jangan-jangan itu bukan purnama yang sekarang. Atau jangan-jangan itu adalah purnama yang itu sudah ratusan yang lalu. Artinya apa? Panca indera ini tidak bisa menegaskan kebenaran yang itu secara pasti. Makanya apa? Kita yo jangan berhenti pada panca indera. Karena kalau kita berhenti pada panca indera, yo kita nggak ada bedanya dengan binatang. Makanya apa? Kita harus naik level, yaitu menjadi makhluk rasionalis. Jadi makhluk yang berakal. Jadi satu-satunya makhluk yang itu memiliki akal itu ya manusia. Selain manusia, mereka nggak punya akal, nggak punya berpikir, nggak bisa berpikir, nggak bisa berdebat. Aristoteles itu perspektifnya begini, bebek itu nggak bisa. Tapi seandainya kok bebek punya akal, itu mungkin ada bebek filosof mungkin, atau bebek mungkin bisa demo warung-warung di pinggir jalan itu toh, ada penyet bebek, ada bebek bakar. Itu kan kalau ada satu filosof bebek, mungkin mereka bisa demonstrasi besar-besaran, membuat revolusi, mendemo warung-warung yang ada di pinggir jalan. Tapi faktanya kan tidak ada. Yang bisa begitu kan hanya manusia. Karena manusia itu punya akal. Makanya apa? Jangan berhenti pada panca indera, tapi kita harus menggunakan akal. Makanya dengan akal ini, kita itu bisa mengetahui kebaikan dan keburukan. Kita pun juga bisa critical thinking. Yaitu apa? Tidak hanya mengetahui konsep kebaikan, tapi kita bisa menjadi orang baik, kita bisa refleksi, kita bisa introspeksi diri, apa iya saya sudah menjadi orang baik,
Apakah iya saya itu sudah bijaksana? Nah, dengan alat rasional ini nanti kita akan memperoleh kebahagiaan yang disebut felicitas, katanya Thomas Aquinas. Oke, kita lanjutkan. Ini loh katanya beliau, yaitu apa? Pengetahuan ternyata tidak bisa menjadi dasar kebahagiaan tertinggi. Hari ini kan kita banyak pengetahuan, tapi katanya Thomas Aquinas, ternyata kok pengetahuan tidak bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan yang tertinggi, yang itu jenisnya ada 3. Coba dicek ya. Yang pertama itu ada pengetahuan umum atau pengalaman. Ya. Jadi katanya beliau, pengetahuan pengalaman ini apa? Yaitu pengetahuannya masih kabur, masih tercampur dengan keyakinan-keyakinan palsu. Ya. Bahkan Tuhan terkadang disamakan dengan alam. Bahkan Tuhan disamakan dengan makhluk dan lain sebagainya. Dan kita nggak mengkritisi itu. Jadi sifatnya kita mendapatkan ilmu yo saat kita mengalami dan kita menganggap itu benar. Tapi kok kita tidak memakai rasional tadi, tidak memakai intelek, ya akhirnya ya kita terjebak pada keyakinan-keyakinan yang palsu. Iya, kita meyakini Tuhan itu esa, tapi kalau kita tidak mempertanyakan, tidak mengkritisi, akhirnya keyakinan kita itu palsu. Ya, jangan-jangan itu bukan Tuhan. Akhirnya apa? Ya kita kadang menyamakan Tuhan dengan sesuatu yang sifatnya itu makhluk. Yang kedua ada lagi, yaitu pengetahuan pembuktian demonstrasi. Ya, jadi ada pengetahuan yang itu dianggap sesuatu yang benar ketika ada buktinya. Tapi kan buktinya tidak hanya sebatas itu. Iya, kalau kita membuktikannya dan itu bisa dijadikan dasar kebenaran, tapi nanti kita nggak tahu loh di masa yang akan datang itu ada pembuktian yang lain dan pembuktian yang lain yang itu jauh lebih baik dan jauh lebih benar, yang itu mendekonstruksi pembuktian-pembuktian yang sebelum-sebelumnya. Artinya apa? Artinya yo pembuktian pengetahuan itu nggak cukup karena apa? Nanti masih ada pembuktian-pembuktian yang baru yang kita itu nggak tahu. Ya kan? Dulu kan ada pandangan bahwa bumi itu sebagai pusat alam semesta. Tapi pandangan itu didekonstruksi berbeda matahari sebagai pusat alam semesta. Artinya pembuktian yang kemarin itu diruntuhkan dengan pembuktian yang akan datang. Nanti dibuktikan yang itu meruntuhkan pembuktian-pembuktian sebelumnya. Kalau kita hanya berhenti di pengetahuan pembuktian, hidup kita ya selesai, kita capek. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu pengetahuan iman. Maksudnya apa? Kita itu hanya mengimani saja tanpa kita mempertanyakan. Bahasanya hari ini itu hanya dogmatis. Kita hanya mengikuti orang yang punya otoritas, misalnya yuk kiai, misalnya yuk ustadz. Kita hanya ngintil saja. Tapi kita nggak mau belajar. Kita nggak mau menambah wawasan. Ya, hanya mendengarkan apa yang didawuhkan, kemudian kita anggap itu sesuatu yang benar, nggak bisa dibantah. Dan bagaimanapun nanti perjalanan waktu ke depan, ilmu pengetahuan mengatakan ini, saya tetap akan mengikuti apa yang dikatakan oleh kiaiku. Ya, akhirnya ya teman-teman dogmatik. Kalau hanya sebatas itu, ya akhirnya pengetahuannya teman-teman itu tidak bisa menjadi dasar kebahagiaan tertinggi. Karena apa? Karena sifatnya kabur, tercampur, dogmatik. Yang satunya apa? Butuh pembuktian-pembuktian secara terus-menerus yang ujungnya itu kita nggak tahu. Ya, makanya nanti ada pengetahuan yang sifatnya itu intuitif, yang sifatnya itu limpahan dari Tuhan. Ini pun juga nanti yang digagas Thomas Aquinas yang masuk dalam fisiobiotifika. Ini loh yang saya sebut-sebut tadi dari Thomas Aquinas. Apa sih fisiobiotifika? Ya.
Jadi fisiobiotifika itu apa? Yaitu ketika kita itu hidup di alam semesta, tapi kita hidup itu fana. Kalau kita bisa fana, kita sekaligus itu bako, kita langgeng. Kalau kita langgeng, kita yang manusia itu bertemu muka dengan Tuhan, ya. Jadi kita nggak harus mati dulu. Kita hidup di dunia ini, kita bisa bertatap muka dengan Tuhan. Jalannya dengan apa? Yaitu memfanakan diri, yaitu menghilangkan diri. Yang kemarin kesadarannya manusia itu kesadaran manusia. Kesadaran manusia itu kan penuh materi, penuh benda-benda. Tapi kok teman-teman hari ini kesadarannya adalah kesadarannya Tuhan. Disitulah teman-teman bertemu bertatap muka dengan Tuhan. Artinya apa? Kebahagiaannya tentu jauh lebih hakiki daripada kebahagiaan kemarin sebelum teman-teman itu memfanakan diri. Kalau kita menemukan dan bertatap muka dengan Tuhan, itulah yang disebut fisiobiotifika. Ya, jadi apa? Ternyata kebahagiaan tertinggi itu adalah ketika kita itu menyatu dengan Tuhan. Kalau kita meminjam para filosof falsafi yang ada di dunia Islam, itu kan ada konsep itihad, ya. Jadi manusia yang itu sudah menyatu dengan Tuhan, ya. Jadi manusianya di mana? Yo nggak ada. Karena apa? Karena sudah di dalam Tuhan. Ketika makhluk itu sudah menyatu dengan Kholik, yo makhluknya yo nggak ada. Yang ada itu yo Kholik, ya. Jadi kayak air itu loh. Air ketika itu meresap pada batang pohon, airnya kan nggak kelihatan. Yang kelihatan itu ya pohonnya. Loh, tapi kan airnya ada. Itulah yang disebut itihad. Kayak semacam pandangannya Mansur Ibnu Al-Halaj itu kan punya konsep al-hulul, ya kan? Ketika apa? Ketika nasut kemanusiaan kita itu sudah nggak ada, akhirnya yo yang ada itu yo sisi lahutnya, yaitu lahut itu yo ketuhanan yang itu ada di dalam diri kita ketika kita nasutnya itu sudah nggak ada. Yang ada itu lahut. Kalau itu lahut kita sudah ada, maka kita akan bisa menyatu dengan Tuhan. Nanti teman-teman akan mengatakan ana al-haq sebagaimana Mansur Ibnu Al-Halaj, aku adalah kebenaran, aku adalah Tuhan. Disitulah kebahagiaan tertinggi, ya. Ini saya pinjam dengan konsepnya sufi-sufi Islam ya, biar teman-teman mudah memahami apa sih kebahagiaan tertinggi itu yang disebut fisiobiotifika. Di Islam itu menyebutnya ma'rifat, ya. Kalau kemarin pengetahuan kita kan melalui buku, melalui informasi, melalui dosen, melalui kiai. Tapi kalau kita sudah ma'rifat, pengetahuan kita sumbernya itu langsung dari Tuhan. Kita tercerahkan. Yang mencerahkan kita itu bukan kiai, ustadz atau dosen atau guru, enggak, melainkan itu Tuhan langsung. Akhirnya jiwa kita tercerahkan atau iluminatif. Kalau jiwa kita sudah tercerahkan, yang itu limpahan pengetahuan dari Tuhan, disitulah kita menemukan fisiobiotifika, kebahagiaan yang tertinggi, yang universal, yang langgeng, ya. Itu katanya Thomas Aquinas. Yo teman-teman dikejar sendiri. Banyak para sufi yang menyebutnya, hanya berbeda istilah saja. Oke, ini loh penghalangnya. Kenapa kok kita tidak bisa bahagia? Ya karena ada dosa. Ya, jadi dosa itulah yang menanti menjadikan kita itu nggak happiness. Makanya di awal tadi, satu-satunya agar kita mengetahui kebaikan, kebenaran, yo jalannya itu yo dengan ilmu. Ilmu itu kan yo cahaya, dan cahaya ini akan menyinari jiwa kita. Jiwa kita yang gelap, yang penuh dosa, misalnya, dengan kita memperbanyak kebaikan, akhirnya jiwa kita yang gelap itu akan tercerahkan. Tapi kok hari ini kita masih banyak dosa, yuk kita yuk nggak bisa bahagia.
Nah, katanya Thomas Aquinas, sumber diri kita nggak bahagia, itu ada 3 hal yang menjadikan itu dosa. Yang pertama apa? Yaitu akal budi. Jadi karena orang dapat berdosa karena dirinya itu tidak tahu, ya. Karena dirinya tidak tahu melakukan sesuatu yang jahat, melakukan sesuatu yang nggak benar, yo akhirnya yo anteng-anteng wae, nggak sadar kalau dirinya itu nggak benar. Karena apa? Karena nggak punya ilmunya. Makanya apa? Biar teman-teman itu tidak berdosa, ayo kita tambah ilmu biar kita ngerti, biar kita tahu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu keinginan atau desire. Jadi hidup itu yang dikejar hanya keinginan duniawi, biar kita itu mendapatkan kenikmatan. Akhirnya apa? Akhirnya berbagai jalan apapun kita lampaui. Ya, pengen kekuasaan, pengen jabatan, pengen ini. Akhirnya berbagai macam jalan kita jalani. Yo akhirnya apa? Akhirnya yo banyak hal yang itu kontradiksi dengan kebaikan dan moral yang itu menjadikan jiwa kita itu banyak dosanya, banyak titik hitamnya. Yang terakhir apa? Kehendak, yaitu will. Jadi setiap manusia itu punya will, ya kan? Ada istilah the will to life, kehendak untuk hidup. Itu baik, tapi kok dipengaruhi dengan emosi, yo akhirnya yang mulanya goodwill, yang mulanya kehendak baik, yo akhirnya yo menjadi nggak baik karena tercampuri oleh emosi. Kayak teman-teman itu loh, yang harusnya kuliah itu kan baik. Tapi karena tadi malam teman-teman itu diputus sama ceweknya, akhirnya teman-teman besok itu nggak kuliah. Ya kan karena emosinya masih membara, masih berantakan, cemas dan lain sebagainya. Itu ya gambarannya ya anak muda. Kalau saya ngomong akhirat-akhirat yo teman-teman yo apa namanya judek sendiri ya, anak muda kok ngomongin akhirat neraka ya. Makanya saya menyampaikannya itu biar hot ya, biar trending. Makanya saya serempet-serempetkan ke wilayah-wilayah anak muda. Nah, itu ya. Jadi akal budi yang tidak didasari dengan ilmu, keinginan yang itu hanya yang dikejar kenikmatan duniawi dan kehendak yang itu dipengaruhi emosi, itulah yang menjadikan kita melakukan banyak dosa. Kalau dosanya itu sudah banyak, akhirnya jiwa kita itu hitam. Kalau jiwa kita itu gelap dan hitam, yo bagaimanapun nur ilahiyah itu tidak akan masuk ke dalam jiwa kita. Akhirnya yo kita nggak bahagia. Kita tidak menemukan visio biotifika. Itu ya. Oke, terakhir ini ada quotes-nya Thomas Aquinas. Yang pertama, katanya beliau apa? We must love them boots, those whose opinion we share on, those whose opinion we reject. Jadi kita itu ya harus mencintai mereka, ya. Jadi mereka yang pendapatnya sama dengan kita dan mereka pendapatnya yang kita tolak atau yang nggak sama dengan kita. For both have labored in the shade of truth, ya. Jadi keduanya sebenarnya itu yo sama, ya. Maksudnya apa? Berusaha mencari kebenaran. Jadi pandangan yang itu sama dengan diri kita itu kan juga sama, mereka berusaha mencari kebenaran. Tapi di sisi yang lain ada orang yang pandangannya berbeda dengan diri kita. Loh, mereka pun juga sama berusaha mencari kebenaran. Artinya apa? Yo kita yo tetap mencintai mereka. Karena apa? Karena pandangan yang sama dengan kita, yang berbeda dengan diri kita, itu pun juga keduanya sama berusaha mencari kebenaran. Kita nggak boleh membencinya. Ada juga yaitu sorrow can be avoided, be good sleep and a glass of wine. Ya, jadi ini unik dari beliau. Jadi kalau teman-teman itu sedih, untuk agar bisa menghilangkan kegalauan itu, teman-teman itu hanya butuh apa? Yaitu tidur yang cukup. Yo, teman-teman pun juga
Setidaknya kalau memakai Thomas Aquinas yaitu a glass of wine. Yo teman-teman sanalah pergi mabuk sana atau minum kopi dan lain sebagainya biar teman-teman itu nggak galau. Yang terakhir, wonder is the desire of knowledge. Ya, jadi keajaiban itu adalah hasrat dan pengetahuan. Jadi teman-teman itu harus punya wonder, ya, punya ketakjuban atau keajaiban. Biar apa? Biar teman-teman itu rasa ingin tahunya itu bangkit. Kalau rasa ingin tahunya bangkit, disitulah lahirnya gerbang pengetahuan yang itu nanti akan didapatkan oleh teman-teman. Oke, itu ya, itu dari Thomas Aquinas tentang kebahagiaan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.